Alhamdulillah wa syukurallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas terus kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Atas kurdo dan irodahnya kita masih diberi kenikmatan luar biasa, nikmat hidayah Allah, di mana dengan hidayahnya menuntun langkah kita untuk bisa datang ke majelis ilmu seperti apa yang kita lakukan hari ini. Bab kita kali ini masih nyambung sebetulnya dengan bahasan sebelumnya. Kita tuh ngebahas resensi. Yang saya tahu resensi mah lamun di kelas sok di aya dengannya kertas resensi disebut nama hiji eta nu apal. Kita kadang-kadang menghebohkan sesuatu yang belum tentu sesuatu itu seburuk yang kita bayangkan. Heboh dari sekarang resensi kesulitan ekonomi yang akan menimpa Indonesia, di antaranya banyak orang akan jadi pengangguran, terus melambungnya harga, sehingga kadang sebagian orang merasa panik. Tapi kalau bagi saya yang sudah hidup di tahun 90 hingga sekarang, lain barang baru. Dulu pernah ketika tahun 98 itu terjadi krisis moneter sealam dunia. Tapi hari ini pendidikannya alhamdulillah. Dan bahkan kami nggak merasakan sama sekali. Sekolah tetap jalan walaupun harga naik. Makan tetap nasi, lebih kayak ganti ku jagung, komo ku gesik mah. Artinya alhamdulillah biasa-biasa aja. Lalu kemarin kita sudah cukup dapat pelajaran 2020-2021. Itu apalagi mandek luar biasa. Tapi alhamdulillah bagi saya secara pribadi biasa-biasa. Buktinya apa? Masih hidup. Kalau masih hidup berarti masih makan. Makanya kalau benar-benar terjadi ini kesulitan ekonomi 2023, apalagi yang digambarkan nyingsiran masih gak zaman Nabi Yusuf. Allahumma a'lam bishawab. Saya akan bahas bukan dari sisi bab ekonomi dan bukan ahlinya, tapi orang sisi tauhidnya saja. Supaya kita nggak gampang panikan ketika ada wah siun. Padahal contoh gini, ada 2 mahasiswa dulu ketika beres bayar uang semesteran, dia ngobrol sama temennya, miliarnya akhirnya apa biaya kuliah naik, kumaha angkatan anak kurang kayaknya. Padahal dia nikah saja belum, kuliah juga karek semester 4, bis pikiran kumaha anak kurang. Cantang tuh oke kawin. Belum tentu juga dia ngalami menikah, tapi rieurna geus ti ayeuna. Banyak orang yang pusing dengan sesuatu yang belum tentu apa yang kita takuti itu terjadi. Gitu. Bahkan kemarin kopi itu akan terjadi chaos bla 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 bla. Geningan gitu-gitu aja. Karena bagi kita punya satu keyakinan. Hidup itu bukan sekedar hasil usaha kita. Allah menegaskan, ayatnya silahkan cari, abdi menang neangan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu yang saya pegang hari ini. Tiadalah yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Saya pernah ngobrol sama seorang janda yang profesional ya. Dia udah gini, banyak ngeluh teh. Jang Ustad, cenah ngaujangkeun, biasa asal mah cep, dan memang kasepnya cep cenah gitu. Emak mah cenah jadi janda teges hampir 40 tahun. Berarti dia janda ti usia sabaraha? Ari emak sabaraha ayeuna 72 cenah. Berarti hitung mundur we. Berarti jandanya geus profesional pisan. Kumaha gitu emak meniripu hirup emak mah cenah. Ripuh kumaha emak? Cenah nyaripuh we kitu cenah teu boga salaki teh. Saya tanya, Ma masih makan sehari berapa kali? Ya umum we 3 kali. Ma masih update baju. Ya alhamdulillah enggak lebaran mah. Tiung update, alhamdulillah, senang, alhamdulillah. Ma ari kula masih na kasur.
Alhamdulillah nak kasur keneh. Hari tinggal masih di rumah. Hari keserba alhamdulillah manaon mengeluh nam niriweuh gitunya. Niripuh tapi makan masih. Pakai pakaian masih. Tidur masih di kasur. Teu nepi ka dina ubin langsung gitu kan. Kemudian juga masih terlindungi dari teriknya matahari dan hujan. Artinya masih tinggal di rumah. Keun urusan kontrak nama. Lu penting menawan tinggal di rumah. Berarti Allah masih menjamin rizki. Kayak hari Allah teh menjamin rizki teh yang bersuami saja. Apa randa mah janda itu enggak dapat rizki? Allah jamin rizki. Mohon maaf, apakah pengangguran enggak dijamin rizkinya? Ini masih ingat tahun dulu ya, 98 tuh. Bari ngudut ya. Aduh, cenah krisis moneter ayeuna meni serba susah, hirup teh pelenyun, ngudut, regot, si kopi, bari ngopi sangu koneng. Cing, eta teh sudah nikmat mana yang kamu dustai? Niripuh, tapi eta ngudut masih kene teu eureun-eureun duit didurukan bannya. Kieu we itu. Dari mana? Nepi ka hese ngarokok acan padahal keur ngarokok. Dari mana dia dapat rokok? Cing ah. Temannya cing ah sabatang tuh. Eta teh naon rezekina. Gitu. Tepi lah cing ah, eta teh naon rezeki cing ah. Da nu ngarokok mah leuwih mulia yang meminta. Nih bagi kalau teman-teman ada yang perokok itu lebih mulia meminta daripada memberi. Kenapa? Karena yang meminta pasti tangannya di atas. Ya kan? Cing ah di luhur ya. Mata lamun aya nu menta rokok tong daek mun mentana di luhur. Kana beungeuna gitukeun. Nah, leuwih mulia nu menta tibatan anu mere. Nah, makanya kadang dia cerita aduh meniripu, mengeluh. Tetapi nikmat rokoknya, nikmat si kopinya, nikmat nasi kuning yang sedang dia makan, itu dilupakan bahwa itu pun nikmat luar biasa. Ketika COVID juga kemarin ya, ngalamin COVID nih repot. Padahal Allah enak luar biasa, kita dibuat diem, terutama ustadz mah. Tara kemana-mana. Tapi naon, rezekina ngalir, transfer, kan alhamdulillah. Teriweuh gitu ngaji di kamar. Kami itu juga kudu siga kieu kan. Ngaji di kamar, make HP. Gara-gara Covid jadi gaduh wifi kan. Gara-gara Covid kemarin itu. Jadi gaduh wifi. Kemarin gak kebayang. Punya wifi sendiri gitu kan. Kemudian jadi punya ruang studio sendiri di rumah. Keun we lampuna make senter. Kumaha cara can kabel nu kieu oge. Terus apakah rizkinya berkurang? Enggak. Pun anak tetap lalintuh, secara rehat, makannya tetap nasi. Dari mana? Allah sudah ngejamin rizkinya. Maka bagi kita orang beriman yang bertuhan, yang yakin, tong riweuh gitu. Apalagi ada satu zikir ya, beres sholat tuh ada zikir yang teman-teman sudah katambul lah ya. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udhal jadi mingkal jad. Hafal kan? Ngahulang Ustaz Hafiz eta mah. Atana bisa hafal ya. Ada doa kan? Allahumma la mani'a lima a'toita. Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang akan kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang kau halangi. Jadi Allah tuh sudah ngejamin rezeki kita. Maka poin pertama, bisi engke kejadian resensi, diajar jadi jalma nu syukur gitu ya. Belajar kita bersyukur. Apakah bersyukur itu harus nikmat yang banyak saja? Tidak. Banyak dan sedikit sudah Allah yang ngatur. Saya senang dengan ada satu ceramah dari Ustadz muda ya. Saya lupa namanya. Tapi wajahnya familiar, tapi saya lupa namanya Ustadz siapa itu. Rizki itu Allah kasih beda-beda. Seperti kita punya ukuran sepatu kan beda-beda. Pernah iri gak dengan ukuran sepatu tangga sebelah? Ini kan ngajajar nih, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nomor sepatunya sama gak? Nih dekat kamera ini nomor sepatu berapa? 42. Kalau saya kasih Nike yang asli ya, yang ori. Walaupun buatan tetangga sebelah Banjaran.
Pan Banjaran banyak pabrik no, kalau ditukun hula, parikun ka urang. Naiki berapa harganya? Sebelahnya. Dapat 500. Ayahnya, tetia sakirang. Wios anu nyanak bati sekedik lah. Taruhlah 500, 800 iman anu gampang we naiki. Dikasih bonus tuh naiki. Tapi nomor 38 mau. Mahal. Ya, sok ripasihan, hari nomor 42 dikasih 38. Bisa dipakai tidak? Susah. Dina dipakai maksakeun ge ripuh malah bisa dipakai lari. Ayeuna 42 dikasih 45 gimana? Naik 45 enak tidak? Enggak enak. Sepatunya 42 dikasih 45 walaupun sepatu mahal dipakai bahasa Jermannya kuflak-kuflok. Tetap enak atuh. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Makanya Allah mau udah ngepasin rizki itu. Kita sudah pernah bahas. Allah tuh sudah ngejamin rizki. Bahkan ada satu hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Saya pernah sering bahas di teman-teman. Tiap manusia punya 2 pintu di langit. Ini yang saya yakini sampai sekarang. Satu, babun yanzilu minhu rizkuhu. Pintu tempat turunnya rizki. Jadi kalau di sini nih, ngajajar teman-teman di sini, pintu rizki si A tidak akan tertukar dengan pintu rizki si B. Contoh saja, para pedagang kadang-kadang dagang kurang variatifnya, sejajar dagang kalau musim mangga semuanya. Sebentar lagi kalau sudah beres mangga musim naon biasanya? Rambutan. Arapal itu tukang dagang rambutan, kayak dukuh biasanya. Sok, ini tukang mangga pakai mobil tuh sampai di pasar juga ngajajar sabara jongko. Pertanyaannya, sama rizkinya tidak? Tuh main ke daerah yang sebelum Pusda itu jalan apa tuh? Yang, itu pokoknya kan itu tukang naon coba. Di situ dari awal di beres imigrasi sampai ke sini, sampai terus ke sebelum Musdai itu rata-rata tukang naon? Sablon. Ya kan? Tukang sablon, nyen kaos itu. Allah tuh udah ngasih rizki berbeda-beda walaupun profesinya sama. Walaupun profesinya sama. Mahasiswa saja sama-sama merantau ke Bandung misalkan dari Lembur ke Bandung. Itu Allah ngasih rizkinya beda-beda. Makanya ada satu ungkapan orang sufi begini. Alim tu bi anna rizki la yakhudhu ghairi fatma anna qalbi. Saya yakin rizki saya gak akan diambil oleh orang lain. Maka hati saya tenang. Termasuk bab jodoh. Ayo jodoh rezeki bukan? Makanya kalau minta jodoh yang dipanggil nama Allah apa coba? Ya Wahab ya Razzakulah ya jodoh. Ulah mau dibasihan. Rizki kan jodoh itu kan. Makanya rizki itu ada yang banyak, ada yang sedikit kan kita gak tahu. Kalau dia sudah jadi jodoh kita, walaupun papa mama melarang, itu akan tetap kena jadi kita. Tadi makanya ayat apa doanya? Lamania 5 aqoita. Tidak ada yang bisa ini habis. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Merah, baterainya habis. Tes 1 2 3. Suara sudah lebih bagus lagi kan? Nah, kembali tadi tiap manusia memiliki 2 pintu di langit, pintu tempat turunnya rizki dan pintu tempat naiknya amal. Apa poin dari hadis ini? Rizki manusia itu gak akan tertukar. Sebagaimana tadi nomor sepatu kita beda-beda, kita gak boleh iri dengan saya tambah sepatuna nomor 42, pengen kayak dia, sok atau ajaran sepatuna, pinjem ta 2 poe pakai sepatu, kita nomor 38 pakai 42, data enakeun atuh. Dipakai lari kita enak walaupun mereknya pakai brand terkenal. Atau kita nomor 42 pakai nomor 38, itu juga gak enak. Allah sudah ngepasin rizki itu. Makanya jangan pernah iri dengan rizki yang Allah beri kepada orang lain karena Allah sudah ngukur.
Jadi kalau teman-teman sekarang ekonominya sekarang seperti ini, padahal sudah ikhtiar luar biasa, segitu-gitu nak, kenapa? Berarti memang sepatu orang sakit. Tong iri kan 40. Belum tentu kalau kita dikasih yang lebih bagus, kita bisa membawanya. Saya kan pernah cerita di sini. Zaman masih jadi pekerja biasa, jadi tim gegananya, tim lapangan, gajinya kan lebih sedikit tuh. Sesibuk apapun masih sempat ngaji. Masih jadi tim lapangan gitu. Itu sesibuk apapun, bahkan dalam keadaan masih berkeringat, kajenting milu mandi dialati. Milu mandi heula seger, datang dia. Mau anduk tak kemana-mana. Kenapa? Jadwal ngaji saya mau ngaji. Ada kajian, jadwal kajian saya kajian. Walaupun harus bawa rangsel, di siang sana apa? Ada sabun, ada anduk. Ngiring mandi di masjid. Dia nyempetin luar biasa. Nah, tapi ketika sudah naik jadi manajer, leungit tah. Pergi pagi pulang malam, saya tanya, "Kamana tarang ngawas deui?" Sugan tanya pindah ke kajian lain. Ternyata enggak. Kenapa? Duta tanggung jawab enak gede, bingung tadah. Biar jadi manajer teh cenah abdi dari mulai pagi sampai malam. Saya belum bisa pulang kalau seluruh karyawan belum semuanya pulang. Nanti saya yang ngitung. Nih yang keluar berapa, yang masuk berapa, kemudian semua peralatan harus dipastikan semuanya sudah masuk kandang, masuk ke barak. Itu luar biasa. Naik jabatannya, gajinya oleh Allah diberi lebih, tapi ternyata ada hal yang kurang. Apa? Nubasa dulu bisa datang ke pengajian, sekarang tidak. Makanya rumus tenang menghadapi kesulitan apapun, belajar bersyukur. Bersyukur bukan mesti nikmat yang besar. Sedikit apapun yang Allah beri, itu Allah sudah ngukur. Maka syukuri. Walaupun kita makan hanya sekedar sama nasi padang, jeung rendang, syukuri dan ngeunah eta teh. Syukuri. Ieu mah jabajeng tempe wungkul di kecapan, tapi tidak bersyukur. Kita mah walaupun sekedar makan jeung rendang, nasi padang di rumah Minang gitu, tapi luar biasa karena enak apa? Syukuri. Jadi, supaya gampang bersyukur bagaimana? Nabi ngasih pengajaran kepada kita, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, jangan melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Urusan apa ini? Urusan rizki. Dalam teaser yang dibagikan tuh, kemuliaan seseorang bukan dilihat dari sebanyak apa yang Allah beri. Allah memberikan banyak bukan berarti Allah mencintai kita. Allah kemudian mengurangi jatah rizki kita bukan berarti mohon maaf Allah lagi membenci kita. Karena Allah yang mengatur kapan meluaskan rizki seseorang, kapan mempersempitnya. Allah yang mengaturnya. Makanya rasa syukur akan timbul ketika kita sering melihat pada orang yang berada di bawah kita. Ketika COVID yang lalu kadang istri misalkan ngeluh gimana gini. Alhamdulillah kita mah justru aneh COVID beres saya kemarin mulai beli beras lagi. Saya hampir 3 tahun tenggalaman meser beas kemarin. Beres COVID jual beli beas deui. Padahal kemarin sebelum COVID itu luar biasa. Saya nggak pernah tahu harga beras. Di rumah tuh senantiasa aya luar biasa. Beres COVID beres beas oge. Artinya apa? Allah ngejamin uangnya nggak ada, baik beasna aya. Di saat orang minyak keriweuh kemarin naiknya ngararantri luar biasa, jual aya. Murah deui apa minyakna, di minyakna patuk keur mahal mah aya. Justru ketika murah daya deui. Nah, makanya Allah yang sudah ngejamin rizki, tenang gitu. Saya bilang tuh, kita masih banyak bersyukur keun eueuh duitna nu penting aya beasna. Enggak apa-apa uangnya enggak ada, yang penting kita tetap bisa makan enak. Gak usah berpikir uangnya dari mana, nu penting mah hayamna aya gitu kan.
Lebih ke hayamnya nanti insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillah. Sampai di mana tadi? Hayam. Aduh, karena hayamnya ingat kemana. Jadi poin dari sesi pertama tadi, bersyukur adalah kunci orang tuh meraih bahagia dalam keadaan apapun sebetulnya. Nah, tadi kita bahas timbul rasa syukur ketika kita pandai-pandai melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kenapa? Tiap manusia memiliki dua pintu di langit, artinya pintu rizki manusia itu berbeda-beda. Jangan pernah iri dengan apa yang sudah Allah berikan pada orang lain. Walaupun dia seangkatan bahkan adik angkatan kita, tapi dia lebih daripada kita. Ingat tadi filosofi sepatu pun nomornya beda-beda. Dan kita nggak pernah iri dengan nomor sepatu orang lain. Belum tentu kalau diri kita dapat apa yang seperti kawan kita dapat. Belum tentu itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Karena Allah sudah ngepasin nih jatah rezeki itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, makanya kata kuncinya Allah itu menilai bukan sebanyak apa rezeki yang Allah beri. Jadi Allah memuliakan seseorang bukan dilihat dari sebanyak apa rezeki yang Allah beri, tapi semampu apa dia mensyukuri. Maka rasa syukur inilah yang akan luar biasa membuat janji Allah kan dalam surat Ibrahim ayat keberapa? Ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum. Itu saya pegang banget. Bila kamu bersyukur, aku akan menambah kenikmatan itu. Jadi kuncinya ingin tetap dalam keadaan bahagia, keadaan apapun, syukuri setiap pemberian Allah. Walaupun mohon maaf dianggap hina, dianggap remeh oleh orang lain, sekecil apapun nikmat kita syukuri itu yang akan mendatangkan apa? Keberkahan. Karena mohon maaf menambah itu bukan berarti menambah jumlah. Karena menambah jumlah belum tentu menambah kebaikan. Dan ingat teman-teman sekalian, rizki itu bukan berarti uang. Dari orang masuk kieu, usum resensi berarti naon seset rezeki, susah rizki. Yang kebayang apa? Susah uang kan. Waktu Covid kemarin, susah nih dompet lockdown, yang di luar nggak ada yang bisa masuk, yang di dalam nggak bisa ada yang dikeluarin. Seolah-olah rizki itu. Alhamdulillah. Rizki itu. Temen tacai jual ayah. Tapi min haisulayah tasib. Jadi rizki itu bukan uang teman-teman sekalian. Tadi saya cerita. Tukang ngarokok. Dia tetap bisa ngarokok walaupun gak punya uang. Dengan metode apa? Cingah sabatang. Tuh gitu. Dia gak punya uang bisa makan nasi kuning. Nongkrong di tukang nasi kuning. Tungtuna naon ditawaran. Plus bala-bala jeung gehuna dia teh. Gitu. Jadi rizki bukan tok masalah uang. Kadang ada orang yang dari pagi sampai malam mencari rizki. Pulang seolah-olah dia nggak dapat rizki apa. Istrinya marah. Kang ari akang ti isuk-isuk nempi ka peuting manya cenah teu meunang nanaon. Padahal dia pulang mau nasi bungkus 4. Keluarga dia cuma 3, mau nasi bungkus 4. Dia dagang keliling-keliling gak laku, lalu ikut sholat asar di satu masjid, itu baru beres pengajian, dibagi-bagi makanan, sisanya banyak, mang canak menang 4. Pulang ke rumah isi nanya, payu sabaraha dagang teh, sepi cenah ieu nama. Duh cenanya Allah teh maparin rizki ari ieu tah. Padahal dia cari uang buat apa? Buat makan kan? Buat beli beras. Jang naon beli beas. Kudu ngisikan heula, kudu masak. Ieu mah geus langsung naon? Paket hemat jeung babaturanana tuh kudu ngawurungkeun kompor, tinggal makan. Jadi kadang kita mah berpikirnya sempit, rizki itu uang. Padahal tanpa harus punya uang kita tetap makan dengan jalan apapun.
Kemarin luar biasa ketika COVID itu Ustadz makan ke mana-mana, tidak ada pemasukan apa-apa, anak harus masukkan sekolah. Luar biasa, uangnya di mana? Saya nanya, ini SMA ini kalau masuk ke luar negeri kan mahal banget. Ya ke swastanya luar negeri merah keren. Yang ini masuknya 35 juta. Yang ini masuknya 25 juta. Waduh ya. Uang dari mana? Sementara satu masih musim PSBB. Sudah begitu, sekeluarga kena COVID pula. Anak dan istri saya sedang kena COVID pas PPDB. Poek pan uang tidak ada. Tapi kan tadi rizki mah nggak mesti dengan uang. Ada senantiasa jalan. Alhamdulillah bisa masuk sekolah tanpa harus ngeluarin uang. Kumaha we carana begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini supaya kita memandang rizki enggak tok masalah kita punya uang. Saya masih ingat mungkin di antara teman-teman SIP yang di sini nih tim Gegana sudah ada yang ngerasain juga. Saya tidak punya uang tapi pengen ke Tanah Suci. Tapi luar biasa justru ketika saya nabung nih, nabung per bulan saya bisa nabung 1 juta per bulan. Saat itu ongkos tuh minimal 25 juta. Berarti saya berapa lama saya bisa berangkat? Kalau per bulan 1 juta. Setahun cukup nggak? Butuh 2 tahun. Canjing ongkos, canjing bekal nanti. Butuh 2 tahun. Sementara saya pengen berangkat tahun ini ya Allah. Nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Baru 3 juta bapak saya masuk rumah sakit. Akhirnya apa? Uang yang 3 juta itu dikeluarin buat biaya. Deh tata. 3 juta tuh. Mulai nabung lagi. Ya Allah. Beki jauh ke Tanah Suci teh. Sudah dapat 3 juta. Zong lagi. No lagi. Nabung lagi. Nabung lagi. Sudah punya 2 juta. Saya masih ingat tuh HP istri rusak. Akhirnya apa? Belikan HP. Nol deh. Itu beki jauh deh kan. Wah ini seberapa tahun deh ini. Ini sudah 5 bulan. Bahasa Indonesia kacoceng ya. Sudah 5 bulan nih sudah uangnya sudah habis. Mau mulai nabung lagi jadi males. Ya Allah nabung deh kapan saya berangkatnya. Tapi justru di saat tidak punya uang datang rezeki dari Allah. Gak usah harus punya uang. Kita bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa harus ngeluarin uang. Dan saya dari dulu gak mau jadi pembimbing. Saya gak mau jadi pembimbing umroh, pembimbing itunya. Pengennya menikmati jadi jamaah. Allah kasih. Saya berangkat tanpa harus jadi pembimbing. Di antara teman-teman SIP juga ada yang gitu kan. Bisa berangkat. Saya gak punya uang tapi bisa berangkat. Dari mana rezekinya? Allah yang ngejamin. Nah makanya poin pertama yang perlu banyak kita lakukan adalah bersyukur. Gimana sih bersyukur tuh? Simple. Dari nikmat yang ada, kan tadi pintu rizki turun. Pintu rizki pertama tuh kan turun nih. Sehingga pintu rizki orang gak akan tertukar. Kan 2 pintu teh. Pintu tempat turunnya rizki. 2 pintu tempat naiknya amal. Makanya tanda bersyukur kepada Allah bagaimana? Nikmat yang ada sok gunakan untuk taat kepada Allah. Makin banyak kenikmatan harusnya makin banyak rasa syukur kita, taat kita. Dulu saya pernah cerita di sini, Rasulullah pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Seorang pemimpin lapar malam-malam, can aya mie tek-tek, can aya tukang nasi goreng hari pertama. Jadi belum ada yang suka jual keliling malam-malam. Mun ayeuna mah ustad lapar gampang ke jam sakia ya mie tek-tek ngaliwat gitu kan. Lu nggak ada. Datang menemui Abu Bakar. Abu Bakar barangkali ada makanan, justru itu. Tadinya saya mau berkunjung ke rumah Rasul. Siapa tahu Rasul punya makanan. 2 orang lapar, beting-beting. Sugan ke Umar. Umar punya makanan. Ternyata pucuk ulam tiba teh non. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Baru diceritain Umar sudah datang, tapi can ngomong Umar geus kieu,
Rasul barangkali ada makanan, kabeh lapar ya mah. Kita ngomong aja. 3 orang nih lapar. Akhirnya mereka berkunjung pada seorang sahabat. Sugan kadieu mah aya tuang. Ternyata zong. Sahabat yang dituju lagi tidak ada di rumah. Waduh, cenah ieu mah ya. Lapar teh. Akhirnya mereka putuskan pulang, tapi kata istrinya, Rasul gak usah pulang, sebentar lagi juga pulang. Tunggu aja. Keluar weh, hidangan pertama apa? Rutob, kurma. Kurma yang matang itu, yang masih basah, kasih. Ternyata betul, belum lama dari situ datanglah suaminya. Bahagia sekali kedatangan Rasul dan 2 sahabatnya. Akhirnya dia menyembelih seekor domba, kambing, untuk menjamu Rasulullah dan sahabatnya. Tak keren tak? Datang malam-malam kambing bakar tuh, keren pisan. Makan Rasul. Setelah itu Abu Bakar, Umar izin pulang. SMP teh sudah makan pulang. Kata Rasul, sini. Kalian berdua keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Dan sekarang pulang ke rumah dalam keadaan kenyang. Allah akan tanyai, nikmat itu dipakai apa? Summalatus alunna yaumaidin anin naim. Kenyangnya kamu ini akan ditanyai oleh Allah dipakai apa? Gitu. Jadi makin banyak rizki, makin banyak kenikmatan, makin berat tanggung jawabnya apa? Bersyukur kepada Allah. Tuh. Makanya Rasul kan pernah sholat tuh sampai kakinya bengkak-bengkak. Oleh Aisyah tuh ya mirip-mirip kita lah, kita juga sampai mengalami disintegrasi antar suku kan yang pernah saya sampaikan. Rasul ditanya, kenapa engkau begini ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah menjanjikan surga dan Allah ampuni dosa-dosamu? Jawaban beliau simpel, afala akunu abdan syakuro, apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuh, hiji, 2. Jadi pertama bersyukur. Yang kedua, ketika kita ditimpa kesulitan ekonomi, kesulitan hidup dan berbagai masalah gitu. Quran menganjurkan kita perbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau tadi Ibrahim ayat 7, sekarang Quran surat Nuh ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Allah berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ini janji Allah. Nah, sehingga Imam Hasan Al-Basri, kalau tidak salah, ketika didatangi oleh orang-orang yang mengadukan masalahnya, ya Syekh, saya sudah 10 tahun kalau bahasa saya nama, menikah tapi tak kunjung punya putra. Maka apa saranmu? Beliau hanya jawab, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Ada lagi yang mengadu, wahai Syekh, saya punya sebidang tanah, saya tanami, tapi sekarang mengering, gagal panen. Apa yang saya harus lakukan? Istaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Wahai saya fakir, repot, susah mencukupi kebutuhan saya. Sama nasihatnya, istaghfirullah, mohon ampunlah kepada Allah. Sehingga ketika murid-muridnya bertanya, kenapa dari sekian banyak masalah yang diajukan kepadamu, engkau hanya jawab beristighfarlah. Kata Syekh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, bisa jadi kesulitan hidup yang menimpa akibat dosa dan maksiat yang ia lakukan. Maka kata kunci yang nanti akan membuka rizki dari Allah, banyak-banyaklah dia beristighfar. Jadi ini yang saya coba terapkan juga ini. Mensyukuri apa yang sudah Allah beri. Ketika COVID kemarin beristighfar. Bukan bisa jadi kita akui bahwa kita tuh banyak dosa. Ulah
Bisa jadi kita teh banyak dosa. Lain bisa jadi emang asli banyak dosa. Bagaimana caranya? Banyak beristighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah. Bagaimana caranya memohon ampun kepada Allah? Dalam setiap sholat wajib, setiap sholat sunnah. Makanya kalau orang rajin sholatnya mesti banyak istighfarnya. Orang rajin bangun malam mesti banyak istighfar kepada Allah. Bukankah dalam sholat tuh tiap rakaat mesti kita mohon ampun? Dari mulai kita takbir Allahu Akbar. Kalau ada bacaan yang begini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi. Itu udah minta ampun. Ketika ruku dan sujud, Rasul memperbanyak berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Selain Subhanallahil azim dan Subhanallahil a'la, ada juga kan doa yang tadi, saya lebih senang doa yang ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku. Tuh. Duduk antara dua sujud, Rabbik firli, Rabbik firli. Kan cukup, kalau duduk antara sujud, baca itu pun sudah cukup. Atau yang panjang, Rabbik firli, warhamni, wajburni, warjukni, hingga selesai. Beres sholat, kita pun apa? Beristighfar. Makanya pantas kata Nabi, orang yang sholat itu seperti orang yang tinggal di dekat sebuah sungai yang dia mandi 5 kali setiap hari. Apakah masih ada adakiunya? Gitu. Masih ada kotoran di tubuhnya. Kalau 5 kali sehari dia mandi. Itu gambaran orang yang sholat tuh Allah hapuskan dosanya. Makanya kunci datangnya pertolongan Allah banyak-banyak beristighfar. Bahkan kalau kita buka surat Adz-Dzariyat kalau tidak salah. Ketika Allah menggambarkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa itu mereka akan dijamu oleh Allah dalam surga dan mata air yang jernih. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapati apapun yang Allah akan berikan. Jadi nggak ada yang dilarang di sini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka waktu dulu di dunia banyak berbuat baik. Di antaranya kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena waktu malam dia menyedikitkan tidur pada waktu malam. Kita mah menyedikitkan bangun. Kalau dulu nanti orang-orang bertakwa tuh menyedikitkan tidur pada waktu malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Setiap sahur menjelang subuh dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Jadi kalau kita lagi diterpa masalah berat, krisis ekonomi misalkan, sok banyak bangun malam, mohon ampun kepada Allah. Itu yang akan nanti membuka pertolongan Allah. Makanya poin berikutnya, membuka jalan pertolongan Allah di saat kita sedang menghadapi kesulitan adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Quran surat At-Tolak ayat 22 hingga ayat 3. Saya baca ujungnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini nyambung dengan yang tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan buka jalan keluar atas segala masalahnya. Jadi kalau kita sedang berat masalahnya, sok tanya, cing ketakwaan kita udah bagus atau belum? Apa indikatornya? Lihat sholatnya udah bagus belum? Sholat sunatnya sudah rajin belum? Bangun malamnya sudah rajin atau belum? Baca Qur'annya sudah dia rajin atau belum? Bersedekahnya dan yang lainnya, itu ukuran ketakwaannya. Takwa kita sudah sangat hafal, dia sangat memperhatikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka wa may yattaqillah, siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar atas masalahnya. Bahkan tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka, bahkan gak kepikir sebelumnya. Ini yang saya pernah cerita di beberapa pertemuan yang lalu.
Saya ada kawan, dia berhenti bekerja di salah satu bank. Mudah-mudahan sekarang lagi nonton beliau, saya ceritain kisahnya. Dia berhenti dari bank, memulai usaha konveksi. Awal-awalnya mulai datar, naik, turun, jatuh. Jadi kurvanya begitu. Datar, naik, turun, jatuh. Gitu. Sampai repot, bayar karyawan di mana. Sampai dia berpikir, udah deh, kayaknya saya pinjam lagi uang ke bank deh daripada itu kebarayaan. Padahal dia sudah nggak mau riba, mau pinjam, tapi ini udah mentok nih. Kayaknya saya harus pinjam lagi deh. Kayaknya saya harus kerja lagi deh. Kayak gitu. Kenapa? Ini sudah mentok. Saya bilang, itulah resiko orang berhijrah. Ada saat Allah ditaikkan, ada saat jatuh. Di saat jatuh inilah engkau apakah bertahan dengan hijrahmu, menjauhi apa yang Allah larang atau tidak. Maka saya sarankan banyak beristighfar, sok perbaiki ketakwaan. Kedekatanmu kepada Allah. Ajak istri supaya sama-sama dekat ke Allah. Luar biasa, Allah buka pertolongan, tiba-tiba ada orang yang ngasih pinjaman, sok irahawe mayarna teku dileuwihan. Plek, kasih, naik deui, alhamdulillah hingga sekarang. Termasuk teman yang kemarin pernah hadir juga di sini. Itu. Covid luar biasa memberi pengaruh. Sampai jatuh lah itu usahanya. Tapi di saat orang mencoba istiqomah, saya kayaknya pinjem deh ke bank. Tapi di satu sisi, waduh saya kan udah mau menjauhi. Dia tetap istiqomah dan Allah beri jalan. Maka intinya wa may yattaqillah yaj'alahu mahraja, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kirimkan rizki yang kadang-kadang enggak terpikir sebelumnya. Saya juga pernah yang saya cerita tadi, saya bingung nih, masukin anak saya gimana, uangnya dari mana, tiba-tiba nu teu kabayang. Datang pertolongan Allah dan beres semuanya. Gitu. Bahkan ada seorang teman, ayahnya mau operasi, dia nggak punya uang. Sampai dia nangis, ya Allah, saya nggak mau bakti saya kepada orang tua terbatas dengan uang. Tunjukkan pertolonganmu ya Allah. Saya bingung, kalaupun saya berhutang, saya bingung hutang kemana. Beres sholat, dia masuk ternyata bapaknya jadi dioperasi karena ada dokter yang menjamin. Dokter itu dia sebelumnya nggak kenal. Ujuk-ujuk ketemu, kemudian udah jadi operasi aja, biayanya saya yang nanggung. Ketika ketemu dengan dokternya tadi, dia cerita, Akang masih emut ke abdi. Saya dulu pernah PTT di Ten Akang, dan Akang sama si bapak yang nganter-nganter saya. Saya pas ketemu ada pasien, katanya ini yang gak punya biaya. Saya ketemu, ternyata si bapak yang saya kenal, udah saya gak berpikir panjang, udah saya jamin saja. Saya yang mau biayainnya. Itulah yang namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tuh pasti akan ngasih pertolongan. Kadang gak terpikirkan sebelumnya. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah setelah dia berikhtiar, berdoa, memperbaiki ketakwaannya, sudah gantungkan harapan kita kepada Allah. Allah yang memutuskan apa yang terbaik buat kita. Maka di sini siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, poin berapa tuh? 3. Poin 4. Supaya Allah memberikan pertolongan, berhijrah. Berhijrah itu maksudnya apa? Kan hijrah dulu pernah kita bahas, ada 3. Ada hijratul makan, hijratul amil, ada hijratul amal. Hijratul makan artinya hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kalau kita mungkin bisa jadi dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. 2, hijratul amil. Artinya menjauhi orang-orang yang perilakunya buruk yang sekiranya akan mewarnai kita.
maka kita jauhi. Yang ketiga hijratul amal, menjauhi amal-amal buruk yang biasa kita lakukan, sekarang kita tinggalin. Maka kata Nabi, al-muhajir man hajaro manahallahu anhu. Seorang yang hijrah itu adalah orang yang dia berani meninggalkan apa yang Allah larang walaupun dia menyukainya. Walaupun menguntungkan buat dirinya. Nah, nanti ada bisa dibuka di surah An-Nisa ayat ke-100. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rizki dan hidup. Ini yang Allah janjiin. Jadi kalau orang misalkan, "Duh Ustadz, saya kerja di tempat ini susah sholat, susah menjadi hamba Allah yang baik, udah hijrah tinggalin, cari yang lebih baik. Ustadz, saya di sini gajinya cuman 2 juta per bulan, tapi saya ngurus perkreditan, orang-orang jadi lancar riba gara-gara saya mau pindah saja ke tempat lain, di sana lumayan gajinya 15 juta tapi nggak ada ribanya, pindah ke itu." Nu ya tinggal ke dengan 2 juta ya maya ribaan. Jadi pindah. Kalau orang sudah betul tulus mesti Allah buka jalan. Gitu. Percaya deh, kalau orang betul-betul tulus Allah akan bukakan jalan. Hanya yang diperlukan apa? Keyakinannya saja. Dan 2 istiqomah. Karena kalau orang hijrah itu bukan berarti langsung kau buka, enggak juga. Kadang terpuruk dulu. Nah itu ujiannya, apakah dia istiqomah atau tidak. Setelah itu kemudian Allah berikan jalan keluar. Jadi kabuka yang asalnya buntu banyak orang-orang yang dia berani meninggalkan keartisannya. Padahal sekali manggung ratusan juta gitu. Meninggalkan popularitasnya, kemudian dia hijrah ke jalan Allah, dia tinggalin hingar-bingar panggung musiknya, hingar-bingar keartisannya. Awalnya terpuruk bisa jadi. Gak punya uang, tapi Allah buka jalan. Itu banyak yang begitu. Allah akan uji terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, sesulit apapun masalah kita, seberat apapun, jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Kenapa? Ciri orang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Kalau fis-sara biasa, fid-dara kita masih mampu menyisihkan apa yang kita punya. Saya kasih contoh saja, Aisyah itu sudah 3 purnama masak. Sudah 3 purnama tidak masak. Karena pasakeun. Sampai ketika ditanya apa yang membuat engkau kenyang? 2 yang hitam katanya. Apa yang 2 yang hitam itu? Air dan kurma saja. Katanya istri muda luar biasa ketangguhannya. Dabdi ge wani lamun boga istri nu kitu mah. Rek opat oge wantun. Bere korma wae unggul hiji mangga. Itu keren ini mah kan Aisyah luar biasa. Mun urang geus minta cerai teh. Cenah istri loba teu bisa mapari naon nafkah atau minta cerai, ini mah tidak luar biasa. Kan banyak perempuan-perempuan kita mah baru suaminya kesulitan ekonomi minta cerai. Mudah-mudahan akhwat yang di belakang mah sarolehahnya nu cadika. Jadi bagaimanapun nanti kondisi suaminya, dia tetap sabar menyertainya. Bisiknya pas ketika terpuruk dia minta cerai, sudah minta cerai dan bercerai, suaminya naik karirnya jadi alus. Kan khawatir teteh. Gitu. Kenapa? Jangan meminta talak, meminta cerai gara-gara suaminya sedang sulit secara ekonomi. Nah, Allah lagi nguji gitu. Justru pendamping yang bagus menguatkan. Kan gitu. Jadi bukan akang tuh bisa menafkahi ma atos lah jeung hayang kawin jeung abdi sagala. Atos pokokna mah lu gue atos masih banyak laki-laki yang lain yang bisa menafkahi dengan baik. Padahal justru ada saatnya orang terpuruk, orang yang kuat, sabar di saat keterpurukan pasangannya, Allah akan buka jalan. Dahirup mah kan saya pernah sampaikan, bukan surga, bukan neraka di dunia ini. Gak akan selamanya bahagia, gak akan selamanya juga susah. Nah, nanti bisa dilihat di firman Allah surah Saba, ya, bukan As-Saba. Surat Saba ayat 39. Di mana Allah berfirman, "Kul inna rabbi
Yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yakdirlah. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada siapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Jadi Allah yang ngatur. Ada yang diluaskan rizkinya, ada yang disempitkan. Mungkin yang kaya-kaya sekarang satu saat akan terpuruk. Atau mungkin teman-teman yang terpuruk sekarang misalkan makin terpuruk bisa. Bekiripuh, tenan naon kan ripuh deui bekiripuh ke seripuh naon maut we. Geus mautnya alhamdulillah apa di hadapan Allah teu berat teuing. Kenapa? Enggak ada yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan saya pernah katakan, orang-orang yang suka ngaji itu lebih berat tanggung jawabnya daripada orang-orang yang enggak pernah ngaji. Orang yang ngaji itu nanti diaudit lah ku Allah, dihisap lebih berat daripada yang tidak pernah ngaji. Nu teu pernah ngaji mah langsung mubasaratan ilan nar. Langsung eta masuk neraka. Nah, ari maneh hidup di dunia teh bodoh. Teu batur ngaraji ieu tara. Nu kitu mah naon ditanyakeunana langsung mubasaratan ilan nar. Langsung PMDK mun mah. Lulus tanpa testing. Yang suka ngaji mah dites heula, ini boga ilmu ieu pake naon itu. Nu kitu mah naon nol kabehanana geus langsung lain ka surga nya. Jadi Allah yang meluaskan rizki bagi setiap hambanya dan Allah yang menyempitkan, itu yang ngatur. Ternyata orang kaya juga pernah mengalami kesempitan, kesulitan. Saya pernah ketemu dengan orang itu, saya diundang ke perusahaan dia. Tad cenah imah ngobrol jeung ustad we cenah. Ieu abdi lamun cenah aset kabeh dibayarkeun hutang katun kolor rungkul abdi. Aslina cenah ieu. Lamun kabeh datang inu lagi hutang, deadline tinggal kolor wungkul saya. Ngeunah kene ustad tuh gitu. Pada saya teh kabita, istrina make Mini Cooper. Duh keren kan ya. Ting Mini Cooper teh sabaraha 200.000 atunya teh. Mini Cooper. Abdi mau boro-boro Mini Cooper we nu boga tah Mini Cooper. Etona make Pajero. Ternyata dia bilang, "Da saya mah kikieuan teh meh katingali keren. Sebab kalau saya ketemu relasi pakai mobil Avanza, Xenia, teu percayaeun. Minimal Pajero atau Mini Cooper, jadi katingali kan orang tuh percaya. Oh gitu nyerumusna teh di urang mah. Pakai jam tangan, aduh jam tangan 100.000. Anu diputer heula krek 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 teu make baterai teh tah. Aduh, meni karunya teh ningali tuh orang nggak akan percaya. Walaupun kadang orang pakai jeans belel, kaos belel, tapi jamnya Rolex. Percaya tuh, rekanan bisnis tuh. Jadi percaya naon, rek nginjemkeun duit masa. Jadi ieu teh pikeun supaya orang mau minjemin uang. Ini luar biasa. Berapa tempat gitu? Abdi teh 12 tempat Pak Ustad, gaduh sametan teh. Sabara puluh juta tah, ratus abdi paling sekadik teh. Kadieu 100 juta, kadieu. Itu tutup lobang kali lobang. Untung dikit gitu kan, tutup ka dieu, kadang-kadang nggak cukup dimodalkeun deui. Sampai dia cerita, Ustadz bagaimana ya kalau saya ini udah di goal nih, saya dapat uang nih, mending dibayarin utang atau sama saya dijadikan modal lagi. Kalau saya hutang paling hanya 2 tempat yang saya tutup, tapi saya nggak punya modal. Akhirnya dia pilih dimodalkeun deui dan bangkrut. Habis itu udah tadi nunda pembayaran hutang. Ternyata tanu keren beunghar teh hutang lagi loba. Luar biasa. Matak saya mah teu kabita beunghar loba hutang. Mending kieu we, hirup mah mun butuh aya itu saja. Ya kalau butuh ada, butuh ujang umroh aya. Butuh beli mobil yang baru ada, gitu aja. Butuh nyumbang masjid aya, ieu mah beunghar rek nyumbang masjid ge hese. Tuh. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Nah, ini janji Allah. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya wa huwa khairur razikin, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi kalau satu saat kita ditimpa kesulitan, sesulit apapun sempatkan kita bisa ngebantu orang lain dengan apa yang kita mampu. Tadi cerita Aisyah hanya punya sebutir kurma. Ketika ada orang yang meminta, barangkali ada makanan, maka kurma itu diberikan pada seorang ibu tadi.
Ternyata seorang ibu tadi itu bukan buat dirinya. Dirinya lapar, tapi dia bagi dua buat anak-anaknya. Satu butir kurma, wareg teu, henteu lah gede kena bala-bala sok. Korma mah segede kieu paling ge. Korma mazol mal mungkin lah mahalnya. Korma segede kieu, bala-bala segede peureup, gede kena bala-bala. Kok mau jadi sanguan suara kebisan. Ya mah korma, kurma segede gini. Makanya ada bahasa begini kata Nabi, ittaqinar walau bisikki tamrotin. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebelah kurma. Bukan dengan sebutir kurma bisikki tamrotin, sebelah kurma, sebelah. Apa yang kita bisa keluarin, keluarin. Kita bisa nolong dengan cara itu, ya sudah saya mah bisanya segini. Yang penting tanda kita orang bertakwa itu yunfikuna fis-sarai wad dor. Mentak latihan teh ayeuna, gampang sedekah. Jadi apa yang kita bisa sok keluarkeun. Ada temen belah kieu dibonceng ka mana-mana ari ngabensinan tara. Udah sok aku ngabensinan lumayan udunan 2.000. Ya lumayan 2.000 ge sabaraha seseun kan lumayan. Da bogana sakitu gitu. Ya tukang parkir tong mere teh standar wae kan 1.000 kali-kali 5.000 kasih takang leuwihna. Latihan beungar teh ayeuna. Latihan leuwihan teu naon. Oke. Terakhir. Masih tadi kaitan berinfak bersedekah ya saya tambahkan ada satu hadis. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Maka ada satu keterangan dari Nabi, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Nah, siapa orang yang memberi pertolongan atas kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu menolong dalam hal kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan ada pada pertolongan seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Ini janji Allah ya. Man kana fi hajati akhi, siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya. Kana Allah fi hajati, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Saya ngalamin sendiri ketika bab Covid gitu. Di saat sudah bingung, saya di penjara di hotel. Karena kan berapa hari itu, hampir 11 hari di penjara di hotel gitu. Ya di penjara karena temenang kemana-mana, Pak, nasarieun ku abi, kena Covid mah gitu. Istri juga di penjara di rumahnya nggak bisa keluar. Di pesantren juga ditutup nggak bisa keluar. Di saat geus bingung itu, aduh kumaha ieu bea sek balanja kumaha karena nggak ada belanja ternyata patinggarantung na pager teh. Iya cenah aya anu ngirim endog, nu ngirim daging hayam, nu ngirim beras. Maka itu sisa berasnya kapake itu hampir saya bilang tadi 3 tahun saya nggak tahu harga beras. Kenapa? Terus suplai luar biasa. Uangnya nggak ada, tapi Allah cukupi kebutuhannya. Nah ini yang mungkin luar biasa pertolongan Allah. Jadi kalau kita sudah biasa nolong orang, satu saat kita sedang sulit, mesti Allah akan buka jalan pertolongan, orang lain akan menolong kita. Bahkan luar biasa, ini teman ini udah lama gak pernah ketemu. Bahkan saat saya sulit pun beliau tuh gak ketemu. Tapi kirimannya nyampe. Ustadz, nuju kena Covid, mun. Butuh apa? Akhirnya beliau ngirim. Dari padahal dia di luar kota. Tapi ini ngirimkan, orangnya gak pernah ketemu, udah lama saya gak pernah ketemu orang ini. Tapi luar biasa, Allah pertemukan. Itu dari mana jalannya? Rizki tadi. Makanya teman-teman sekalian, man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Selagi kita mampu, makanya kalau orang ekonomi, ya orang-orang ekonomi menghadapi resesi teh, hemat, seueur nabung kan gitunya. Nah saya emang akan ngebahas bab etana lah, dan lain ahli ekonomi saya bilang tadi. Justru kalau nabung tuh saya lebih senang nabungnya ke Allah. Ya udah kita punya kelebihan rezeki, sok bantu orang lain. Belajarlah dari walaupun kita belum punya uang banyak, ngasih seseorang tuh leuwihan gitu. Mau naik angkot biasa ongkos 5.000, udah kasih 15.000. Itu luar jarang dah lebar orangnya. Ke tukang parkir 2.000 biasanya 3.000 Kang. Sok tekedah dicandak angsulana
Naon Pak di mah 5.000 dah. Oh gitu. Waduh, salah ternyata. Nah, gitu. Gitu. Kasih yang lebih. Kenapa? Allah akan cukupi kebutuhannya. Bahkan dalam keterangan selanjutnya, man parja'an muslimin kurbatan, parajallahu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang dia melapangkan kesulitan seorang muslim, Allah akan melapangkan setiap kesulitannya kelak pada hari kiamat. Jadi saya sih lebih senang nabung amal soleh ti ayeuna. Nanti kita rasain kalau ini resesi terjadi, kita udah nabung amal soleh dari sekarang. Kalau nabung uang di bank belum tentu kapulung. Kamu ayeuna mah cenah lebih baik uang tuh jangan di bank, bisi bankna terlikuidasi. Nah, gitu kan kemarin juga anu ngadak jadi gelo gara-gara apa? Dia nyimpan uang sekian miliar, ternyata banknya itu tutup. Anu gaduhna kabur. Atos tuh. Bingung kan. Nah, makanya kalau saran saya nabung mati Allah. Nabung amal soleh yang bisa kerasa oleh orang lain, satu saat Allah akan membayarnya dengan di arah yang tidak disangka-sangka. Dengan cara apapun. Yang jelas akan indah balasan Allah. Nah, yang terakhir, silaturahim itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Apa hadisnya? Sudah sangat hafiz ya. Man ahaba an yubsatolahu fi rizki. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Wa yunsalahu fi asarihi, ingin dipanjangkan usianya. Panjang usia bukan usia hidup ya. Karena panjang usia belum tentu kebaikan. Teman-teman pengen 85 usia ripuh 85. Geus make motor ge wah geus angin unggul keluar teh. Geus karancang atau awak teh seep gitu. 90 tahun kalau masih siga kieu casingnya ya enak lah. Payu keneh ke ABG misalkan ya. Tapi dah kan nggak ada, orang tuh penyakit tua tuh nggak ada obatnya. Makanya bisa jadi usianya berapa tahun pun tapi namanya dikenal. Apa yang menyebabkan panjang usia dan Allah meluaskan rizki? Falyasil rahimah, sambungkan silaturahim. Yang dimaksud silaturahim bisa jadi dalam bentuknya bertemu, memperbanyak relasi. Sering ketemu orang, tapi catatan silaturahim bukan sekedar ketemu. Nyambung dengan tadi yang dibahas di hadis sebelumnya. Silaturahim adalah isolu ma'amkana minal khairi wadab'u ma'amkana minas syari bihasabi tokoh. Silaturahim adalah bagaimana kita ngusahain kebaikan supaya terasa oleh orang lain. Kemudian mengusahakan supaya keburukan tidak menimpa orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Itu sama dengan tadi. Silaturahim artinya kita banyak menebarkan kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Maka itulah akan jadi tabungan amal soleh yang bila satu saat Allah memberikan kesulitan kepada kita, akan datang pertolongan dari arah yang tidak disangka. Karena kita sudah punya tabungan amal soleh dibandingkan dengan kita hanya terpaku pada tabungan fisik uang kita anu disimpan di peti atau anu di tolombongan atau dikeresekan atau sekedar bersandar, bertawakal, berkeyakinan dengan tenang. Tabungan saya 2 miliar di bank anu. Nyantai aja. Sesulit apapun orang memuaripuh 7 turunaneun. Orang yakin dengan hartanya bisa jadi dalam sekian detik harta itu hilang. Saudara saya bahkan ini mertua pernah cerita itu. Hitungannya menit hilang 113 juta. Hitungannya apa? Menit bukan jam. Gampang kok Allah gitu. Jadi kalau orang berpegang dengan tabungannya, dia merasa yakin akan bahagia, akan terjamin dengan tabungannya. Gampang Allah menghilangkan dengan sekejap mata. Tapi kalau orang berpegang pada pertolongan Allah, Allah tuh gak akan kemana-mana. Tapi tadi, sok sing loba nabung amal soleh, yang itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Karena tadi saya sampaikan, wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba, seorang hamba, selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Sudah 9:30 kurang, cukup barangkali. Mau anu tanyakan juga nu kieu mah nya. Saya kira cukup, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa dipertemukan kembali.
Mudah-mudahan resesi yang dikatakan itu hoax. Mudah-mudahan nggak terjadi. Dan kalaupun terjadi, nyantai, tenang, jangan panik. Kenapa? Kadang sesuatu yang digambarkan buruk ketika kita sudah jalani, ternyata tidak seburuk apa yang kita bayangkan sebelumnya. Apalagi kita mah punya Allah. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.